Hai guys, welcome back to my channel Arman VIP 7 Elite Global VIP. Apa pengaruh Dita tampil di Knowing Brothers? Kenapa sih semua member tidak ikut di Knowing Brothers? Nah, apa nih bentuk psikologis para member dan juga para netizen Korea yang menyaksikan Knowing Brothers, acara yang terkenal di Korea itu? Nah, sebelum kita mengulasnya, kita saksikan dulu cuplikan Dita yang tampil di Knowing Brothers, yang pastinya juga sudah kalian saksikan di platform sosial media kalian. Ini dia. Halo teman-teman semuanya, akhirnya menyapa kalian lewat Knowing Brothers. Aku Dita dari Secret Number. 안녕 친구들, 나는 인도네시아 최초 K-pop 걸그룹 멤버 디타입니다. 인도네시아어로 안녕하세요가 뭐예요? 안녕하세요, 아빠카바. 안녕 친구들, 나는 인도네시아 최초 K-pop 걸그룹. Nah, kita kembali ke pertanyaannya ya. Apa pengaruh Dita tampil di Knowing Brothers? Ya, tentunya pengaruhnya sangat besar untuk grupnya, terutama untuk para fansnya yang ada basisnya di Indonesia. Pengaruh yang secara langsung ditemukan adalah ketika para netizen Korea ini kepo tentang siapa itu Dita. Nanti ketika dia menyebutkan latar belakang dia, dari mana dia, asalnya dari mana. Nah, disitulah biasanya sekitar mungkin 1000 responden yang menonton, akan ada 100-200 orang yang kepo, mungkin saja sudah pernah ke Indonesia, dan ini akan membawa dampak yang cukup baik, walaupun kita tidak bisa secara spesifik apakah langsung melejit di tahun kedepannya. Yang jelas untuk tampil di Knowing Brothers juga tidak mudah, teman-teman, karena acara itu sudah lama, sudah terkenal, dan diisi oleh orang-orang yang sudah kompeten, artis-artis yang sudah terkenal. Untuk tampil di situ bukan sembarangan ya, jadi kamu harus punya dulu basis penggemar yang kuat gitu ya, dari agensi mana, terus lagu-lagu kamu itu juga apakah digemari banyak orang, itu mereka sudah punya traffic untuk melihat hal itu. Jadi tidak semua orang bisa juga tampil di situ, atau tidak semua idol bisa tampil di situ. Harus ada latar belakang yang mendorong orang-orang atau manajemen-manajemen Knowing Brothers untuk melobi atau untuk membawa mereka masuk ke acara Knowing Brothers. Nah, langsung kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Kenapa sih para member yang lainnya tidak diundang Knowing Brothers? Hanya satu member saja? Oke, sebelum ke sana, coba kalian lihat para member yang lainnya. Oke, para idol yang lainnya. Mereka juga sendirian, tidak dengan member yang lainnya. Dan coba kalian perhatikan secara perinci, secara spesifik, bahwa idol-idol yang diundang di sana adalah idol-idol yang berpengaruh, yang ada basisnya di belakang. Oke? Ya, yang secara agensi mereka tidak terlalu wah, karena semua yang saya selusuri di sana, agensinya tidak terlalu wah, namun mereka secara individual di sana sangat berpengaruh di sebagian tempat dan juga di negaranya. Nah, untuk sekelas acara Knowing Brothers, pastinya mereka udah search dulu, melihat traffic, penonton, dan segala macam. Oke, tidak asal undang, atau netizennya akan bingung. Karena yang namanya dia sudah punya brand, sudah punya nama, dia juga pengen yang nonton di situ trafficnya itu juga sama. Artinya adalah traffic orang yang nanti akan melihat acara tersebut juga banyak. Nah, terus apakah Dita akan membuat traffic yang lebih baik atau lebih banyak? Begini, tadi sudah saya ulaskan, yang tampil di sana sudah dilihat traffic atau dilihat dari sisi latar belakangnya. Yang pertama, dia dari agensi mana dulu nih? Walaupun belum terkenal tapi agensinya terkenal, dia akan diundang, ya. Yang kedua, biasanya lagunya hits, walaupun labelnya tidak terkenal atau walaupun agensinya tidak terkenal, kalau misalnya lagunya hits, kemungkinan besar akan diundang. Nah, faktor yang ketiga, walaupun misalnya agensinya tidak terkenal, labelnya tidak terkenal, tetapi pengaruh dari personal tersebut ada, entah dimanapun dia berada, tapi ada basis di belakangnya, maka kemungkinan besar ya pasti akan diundang. Nah, kenapa begitu? Karena nanti program ini yang sudah besar ini diisi oleh orang-orang yang ada basis di belakangnya. Orang akan riset, atau penonton Korea itu kan adalah penonton yang kepo, oke? Keponya netizen Korea itu berbeda dengan keponya kita ya. Mungkin kebanyakan kepo-kepo itu kan mencari tahu ya. Tapi keponya orang Korea itu adalah mencari tahu siapa orang ini dan dari mana latar belakang orang ini. Sekepo itu tahu mereka. Karena yang ada di otak mereka atau ada di mindset mereka bahwa acara sekelas Knowing Brothers yang diisi oleh orang-orang kompeten atau artis-artis yang sudah terkenal di dalamnya, masakan bintang tamunya tidak ada value.
atau tidak ada sesuatu yang ditunjukkan, atau tidak ada asal-usulnya. Asal-usul yang saya masukkan di sini adalah seberapa besar power dari artis yang diundang itu. Itulah yang membuat netizen Korea akhirnya kepo. Siapa sih orang itu? Karena sejatinya netizen Korea itu akan mencari tahu seperti ini. Oh, itu idol siapa ya? Kok saya belum pernah lihat ya? Agensinya tidak terkenal. Lagunya juga kurang bagus. Nah, kalau misalnya mereka sudah search di agensinya tidak terkenal, lagunya tidak menjual, terus mereka mau cari tahu apa? Nah, kan tetapi kalau misalnya orang itu berbeda negara dan dia punya basis di negaranya sendiri, terus juga seperti Dita, kita akan membahas Dita. Bahwa Dita, contohnya ya, secara spesifik aja. Ketika nanti di situ kalian melihat cuplikannya, Dita disebut dalam videonya itu disebut Dita Nara, Dita Wanjok. Berarti menyebutkan bahwa Dita berasal dari kerajaan. Oleh sebab itu, netizen Korea cenderung akan menelusuri siapa sih ini keturunan raja loh. Dari mana? Dari Bali. Mereka tahu Bali, di mana tempat mereka berlibur. Nah, mereka akan mulai kepo lagi nih. Oh, ternyata ada ya orang Bali debut di Korea. Nah, ini adalah bentuk psikologis yang akan saya bahas. Ketika nanti orang Korea yang sudah berlibur, ya atau yang belum berlibur, ingin datang ke Bali, atau yang sudah merasakan datang ke Bali, mereka merasakan bahwa, wah orang Indonesia itu baik banget, di Bali kemarin gue enak banget. Nah, itu ada rasa psikologis yang sama ketika dia menonton Dita. Wah, aku pernah ke Bali nih, ternyata ada orang Bali ya yang jadi idol. Setidaknya psikologis itu ada dalam diri Dita dan latar belakangnya. Inilah kenapa ketika nanti netizen Korea mencari tahu, ya nggak malu-maluin, ya dia bukan orang sembarangan. Dan ingat, basis K-pop itu dan Korea drama sangatlah besar di Indonesia. Ini juga akan di-search mereka bahwa, wow, ternyata Indonesia itu basis K-pop dan drama Korea banyak ya, terutama Dita ini ya. Begitu teman-teman. Nah, terus apa bedanya dengan member-member lain? Beda. Ketika ditanya para member yang lainnya, mereka tidak punya basis kuat di belakangnya. Ya, basisnya masih tertuju di Indonesia, di Dita tadi. Terus, ngapain saya harus undang semua member kalau satu member saja sudah mewakilkan basis yang ada di belakangnya? Itulah kenapa kalau misalnya kalian bertanya-tanya, kenapa sih program TV di TV itu biasanya menayangkan atau menghadirkan orang-orang yang viral? Yaitu karena traffic naik, dan dia tahu basis di belakang orang yang akan searching atau orang yang akan menonton. Dan ketiga, biasanya kita nih ya, secara psikologis saja. Oh, orang ini misalnya, dari e-sport ya. Oh, orang ini ternyata pandai main game ya. Nah, kita nantinya, orang-orang tidak semua memang akan memiliki psikologis yang sama, tetapi ada orang yang pasti memiliki psikologis yang sama. Bahwa, wah aku juga suka main game nih. Wah, aku idola dia nih. Seperti itu guys, itulah alasan kenapa seluruh atau para anggota member yang lainnya dari idol-idol yang diundang itu tidak diundang secara bersamaan atau tidak diundang semuanya. Nah, terus pendapat psikologis dari teman-temannya seperti apa? Oke, pastinya teman-temannya bertanya, oh enak ya tampil di Knowing Brothers, pengen dong seperti Dita tampil di sana. Kapan dia bisa tampil di sana? Apalagi Jinny yang notabene akrab sama Dita, pasti ada rasa keinginan itu, dan pasti kalau Jinny pasti diungkapkan langsung kepada Dita. Oh nih, saya pasti senang kalau misalnya jadi kamu. Oh nih, saya pengen banget tampil di sana. Oh nih, bla 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 dan bla bla. Rasa keinginan itu adalah rasa cemburu yang wajar untuk seorang sahabat, seorang teman, bahkan seorang saudara kepada saudaranya. Ketika teman atau saudaranya mendapatkan apresiasi tinggi dari orang lain atau dapat prestasi. Oke, tadi psikologis Korea sudah saya terangkan ya tadi. Dan yang pastinya nanti ini membuka pintu untuk para member yang lainnya bisa juga diundang bersama-sama dengan Dita untuk kedua kalinya. Biasanya seperti itu guys. Dan kita bersyukur banget Dita diundang di sana, dia dapat menampilkan Indonesia, wajah Indonesia. Itu khusus ya, karena pasti itu yang akan diminta oleh manajemen di sana. Bahwa dia pengen bahwa basis yang ada di belakang Dita itu melihat tayangan ini. Nah, karena Knowing Brothers itu misalnya melihat basis di belakang Dita, dan Dita pun harus memanfaatkan segala sesuatunya dengan sebaik mungkin, terutama untuk mempromosikan Indonesia, mempromosikan teman-temannya bahwa ini loh kami, dan kami pantas didukung oleh kalian. Oke guys, ini adalah perspektif saya soal tampilnya Dita di Knowing Brothers. Ada juga beberapa yang menanyakan kepada saya, kalau seperti itu, kalau misalnya para member yang tidak hadir, apa sih pengaruhnya? Oke, ini ya tadi yang saya sudah jelaskan di awal bahwa pengaruhnya itu sangat besar sekali untuk Dita dan Secret Number dan Fine Entertainment. Itu membuka jalan kekepoan mereka
Terus ketika dikepoin, tidak malu-maluin, dan ada bentuknya, ada feel-nya. Orang tahu Bali di mana, dan kebetulan Dita juga menyuguhkan tari Bali. Terus juga background Dita sebagai orang yang terpandang, keturunan raja, bisa nari. Nah, itulah adalah bentuk-bentuk psikologis yang harus dimanfaatkan Dita untuk menyuguhkan pertunjukan yang membuat netizen Korea itu kepo. Kita saksikan aja nanti. Thank you buat kalian yang udah support Dita CS dan juga Secret Number, termasuk aku. Jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian yang juga sama-sama menyukai idol ini. Jangan sampai padam, oke? Bye-bye!